Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Sebelum kita masuk ke materinya, pekan lalu kita sudah belajar apa ya? Kita sudah belajar pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang kita masuk ke materi baru, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam peraturan. Yuk kita langsung ke materinya yuk. Baik, kita masuk ke pelajaran PKN kembali ya. Hari ini kita pertemuan ke-11, yaitu tentang apa materi kita hari ini? Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Baik, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Kita sekarang akan pelajari. Nah, apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan? Ada 5 item, yaitu pertama, peraturan tentang warga negara dan penduduk. Yang kedua, peraturan tentang agama dan kepercayaan. Yang ketiga, peraturan tentang sosial dan budaya. Yang keempat, peraturan tentang ekonomi dan politik. Dan yang kelima adalah peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Dari 5 item itu, nanti kita akan pelajari semuanya. Yang pertama, kita akan pelajari peraturan tentang warga negara dan penduduk. Indonesia, Amerika, Inggris, Jepang, itu adalah contoh-contoh negara yang ada di dunia. Setiap negara pasti memiliki warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah penduduk suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Nah, setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadinya. Kewajiban setiap warga negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara. Baik, peraturan tentang warga negara itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu pasal 26 yang berhubungan dengan orang-orang bangsa negara asli atau orang-orang bangsa Indonesia asli. Kemudian yang kedua, kita akan bahas peraturan tentang agama dan kepercayaan. Salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu terdapat dalam Pancasila kan, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita percaya adanya Tuhan, kita percaya adanya Allah, ya, dalam sila pertama Pancasila. Kemudian selain sila terdapat dalam Pancasila, sila pertama, peraturan tentang agama juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, yaitu ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu peraturan tentang agama. Tentang agama pun juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang muncul dari undang-undang adalah hak untuk beribadah sesuai ajaran agama, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah, tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya, tanggung jawab untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Itu peraturan tentang agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah peraturan tentang sosial dan budaya. Nah, kalian tentu sudah tahu ya bahwa bangsa Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Masyarakat juga memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Namun, hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama. Ya, walaupun bermacam-macam mata pencaharian, entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu pejabat, insinyur, dan nelayan pun, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada satu suku, budaya, atau jenis pekerjaan yang kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada orang yang pemenuhan haknya didahulukan dari yang lain. Jadi setiap orang juga tidak boleh melalaikan kewajibannya karena kedudukannya. Peraturan tentang sosial budaya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 32 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Itu tadi tentang peraturan tentang sosial dan budaya. Kemudian peraturan tentang ekonomi politik dan pertahanan keamanan akan kita lanjutkan di pekan depan aja ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini cukup 3 item dulu yang kita pelajari. Nanti kalau kebanyakan lupa ya. Baik, dalam hal peraturan, menaati perintah adalah hak yang diwajibkan dalam Islam dan juga ma'ruf. Apabila menaati peraturan, seharusnya dengan niat yang benar dan ikhlas agar tidak merasakan keterpaksaan. Jika kita menaati dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan kita ketabahan dan diberi pahala. Amin. Dalam Uqawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surahnya An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu dalam hal peraturan juga diatur dalam Islam. Semoga sedikit materi banyak manfaat buat kita semua. Semoga kita, walaupun kita masih sekolah, kita juga sudah mengerti apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita. Kita terbiasakan sejak dini untuk selalu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Akhir kata dari Ustazah, ada salah mohon maaf.
jika ada benarnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.